masih mau mengelak. Nay jelas menggeleng dengan tuduhan yang tidak ia lakukan, namun barang bukti jelas ada di dalam lokernya. Gadis itu menahan tangis dan tak bisa mengelak lagi, terlebih tidak ada yang membelanya saat ini. Lihat, kacanya sudah pecah seperti ini. Mau ganti rugi kamu? Saya tidak mencurinya, dan saya tidak tahu mengapa benda itu ada di dalam loker saya. Kilah Nay masih mencoba membela diri saat pengunjung pria itu ngotot dengan suara keras menunjuknya yang telah mencuri jam tangan mahal itu. Akhirnya sang manajer tempat karaoke berdiri dan menghampiri Nay yang masih mematung di tempatnya. Katakan, kamu bisa ganti rugi dengan apa, sementara gaji kamu di sini sudah buat bayar hutang. Nay menunduk dan memejam perih, merasakan kesialan demi kesialan yang menimpanya selama tinggal di Jakarta. Akhirnya dengan amat sangat terpaksa, Nay kini sudah berganti pakaian memandu lagu, sekaligus penuang minuman untuk para tamu. Bergabung bersama dua gadis pemandulanya, Nay yang wajahnya sembab pemarah, kini memasuki VIP room karaoke dengan kapasitas 10 pengunjung itu. Mengikuti dua gadis yang terlebih dulu berprofesi melayani tamu suka-suka itu, sebuah pandangan kini tertuju pada sosok Nay yang seperti tidak asing. Pandangan itu terus mengikuti gerak-gerik Nay yang kaku dan tidak biasa melayani tamu, sampai beberapa pria kini memintanya untuk menuang deretan botol minuman beralkohol yang sudah tersaji di atas meja. Hei, kamu! Napa cuman din doang? Sini duduk! Seorang tamu pria menepuk pahanya, meminta Nay duduk di atasnya. Tentu saja, Nay refleks menggeleng, hingga pria lain kemudian menarik tangannya, dan menyuruh menuang salah satu minuman ke dalam gelas. Dengan tangan bergetar, Nay mengulurkan minuman itu. Namun bukannya menerima, pria itu malah mendorong gelas itu ke mulut Nay, hingga gadis itu meneguknya sampai tersedak. Tawa beberapa pria menggelak ramai di ruangan yang terputar lagu dengan suara yang tak kalah memekakan telinga. Dua gadis pemandu lainnya sudah melakukan tugasnya dengan bergoyang tak karuan, dan satu lagi melayani hasrat para lelaki sialan, yang dengan seenak mereka menggerayangi tubuh molek gadis itu. Sementara Nayara sibuk menampik beberapa uluran tangan, lantaran risih dengan kondisi yang tidak pernah ia rasakan sendiri sebelumnya. Hei, kamu itu sudah bikin kerugian di sini. Cepat layani kami, atau kami adukan kamu ke manajer, biar kamu dilaporkan ke polisi. Jangan. Pekik Nay ketakutan, lalu terpaksa bekerja memilihkan lagu di mesin pemutar musik, lalu dengan menahan tangis, menuang minuman dan menyuapkan ke bibir pria, meski dengan tubuh luar biasa gemetar. Seorang tamu kemudian memasukkan sebutir pil ke dalam gelas, dan meminta Nay meminumnya. Meski menolak dengan keras, namun tenaganya jelas kalah dengan beberapa tangan kekar yang memaksanya malam ini. Suara lagu masih mengalun keras, dengan lampu ruangan yang temaram, cenderung gelap. Nay yang sudah dicekoki entah berapa gelas minuman itu, kini tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Sampai kemudian seorang tamu pria mendudukannya di salah satu sofa sudut, lalu mulai memainkan jemari menelusuri tubuhnya. Jangan kurang ajar. Sebuah tangan menampik keras, hingga pria itu kaget lalu mendongak. Napa lo, Dev? Kagak kebagian cewek, lo? Beli sendiri sana. Dia punya gue. Dave yang berdiri menahan geram sedari tadi, kemudian mengangkat kerah baju temannya itu, lalu melayangkan bogem mentah, hingga pria itu tersungkur di sofa. Sementara Nay ini sudah terkulai teler, setelah diracuni obat perangsang yang terlanjur masuk ke tubuhnya. Brengsek, loh! Dan perkelahian pun tak terelakkan di ruangan yang hampir semua pengunjungnya sedang di bawah pengaruh alkohol. Petugas keamanan sampai masuk untuk melerai perkelahian yang dimenangkan oleh Dave, karena dia sendiri yang belum teler di ruangan ini. Carikan dia gadis lain. Atau semuanya bawa ke sini. Perintah Dave pada petugas, lalu membawa tubuh Nay yang tidak sadar dalam gendongannya. Sontak kejadian ini menjadi pemandangan tersendiri bagi teman-teman klub mobil mewah Dave yang datang ke tempat ini dengan tujuan bersenang-senang. Maaf, Tuan. Gadis ini sedang bermasalah dengan manajer tempat ini. Silakan menemui manajer kami terlebih dulu jika ingin membawa dia pergi. Dave memberi kode pada asistennya yang standby di luar room untuk mengurus semuanya, sementara dirinya terus melangkah keluar membawa raga Nay yang tak sadar dalam gendongannya. Berapa hutang gadis itu? Steve kini mengambil alih menghadap manajer karaoke. 60 juta untuk biaya berobat ibunya. Belum kerugian tamu karena dia mencuri jam tangan dan memecahkannya, kemudian. Plak! Steve melempar sebuah plakat ke permukaan meja hingga manajer itu terdiam. Jangan persulit gadis itu lagi. Atau tempat ini akan berhadapan dengan Tuan Dafka Digdaya Hardiputra. Dave melirik gadis yang terduduk teler di samping kemudinya. Gadis yang masih mengenakan pakaian minim khas para wanita pemandu karaoke. Entah angin apa yang membuat Dave membawa pergi Nay dari hadapan teman-temannya. Dave sendiri tidak mengerti alasannya. Seperti ada yang mendorongnya untuk menjauhkan Nay dari tindakan semena-mena yang mengusik nuraninya. Emah. Nah terdengar menggeliat tak nyaman di tempatnya duduk. Ia menggigil kedinginan karena pakaiannya begitu minim,
hingga menampakkan bagian atas tubuhnya, hingga kedua paha mulusnya yang terbuka gratis memanjakan mata. Di tengah malam jalanan ibu kota Jakarta, Dave yang mengemudikan sendiri kendaraannya itu, lantas mengecilkan volume air kondisioner mobilnya, karena melihat Nay yang mengelus kedua lengan atasnya yang sudah menampakkan bulu-bulu halusnya yang berdesir. Masih dengan kedua mata terpejam, Nay malah mendesah dan menggerakkan tubuhnya tak karuan. Hingga hal yang tak terduga kemudian terjadi dengan begitu cepat. Wege! Nayara memuntahkan isi perutnya dengan kurang ajar di dalam mobil Dave tanpa permisi. Hingga Dave kemudian mengerem paksa mobilnya. Untung saja tengah malam ini, jalanan sedang lengang. Brengsek! Dave memukul setir bundarnya dengan kesal. Aroma alkohol bercampur muntahan menguar, menimbulkan bau yang menyengat, hingga membuat Dave mual. Terpaksa pria itu menepikan kendaraannya, lalu turun dari mobil, dan membuka pintu sisi sampingnya, seraya berkacak pinggang. Merepotkan. Ngapain juga aku bawa kamu tadi? Dave sampai menendang roda mobilnya, lalu mengusap kasar wajahnya. Steve, bawa kendaraan ke sini, cepat. Saya di depan Bank Permata. Oh ya, sekalian bawakan 2 baju ganti. Dihubunginya sang asisten yang bisa diandalkan dalam segala situasi. Sambil menunggu bantuan datang, Dave menarik tangan Nay yang lemas untuk keluar dari kendaraannya. Namun bukannya berhasil mengeluarkan gadis itu, Dave malah mundur karena Nay menimpa tubuhnya saat ini. Hish! Tubuh Nay menempel pada tubuhnya, hingga Dave harus menahan dirinya dengan berpegangan pada ujung pintu mobil, supaya tidak terjungkal. Dilihatnya dari dekat wajah gadis yang pernah ia setubuhi. Begitu polos, dan ternyata cantik juga. Kedua mata Dave sampai memicing, mengingat perbandingan wajah Nay dengan Il. Kalian begitu mirip, tapi sangat berbeda. Gumam Dave sampai ia tak sadar, Nay kembali menggeliat. Wekih! Nay kembali memuntahkan sisa apa saja yang ada di dalam perutnya, sampai Dave refleks mendorongnya ke tepi trotoar. Cewek, brengsek! Dave sampai jengkel setengah mati, memegangi ujung bajunya yang ketumpahan cairan kotor dan menjijikkan. Tak lama Steve datang lalu menghentikan kendaraannya, tepat di belakang mobil Dave lalu segera turun, saat melihat tuanya itu sedang menunduk dengan tubuh Nay terlentang, persis di bawahnya. Kedua tangan Dave terlihat berada di atas dada Nay yang tidak sadarkan diri. Pikiran pria itu langsung mengarah ke satu hal, lalu melihat sekeliling jalan raya. Tuan muda, apa yang Anda lakukan?